Jadi fokus aku dari dulu selalu di situ, terutama bagaimana pemberdayaan perempuan ini bisa kita kuatkan melalui sektor ekonomi. Politik kan masih dominan laki-laki. Terus dengan kodratnya apakah bisa menjalani tugasnya dengan baik tanpa emosi dan juga tanpa mengorbankan ya natural biologis kita ya untuk melahirkan dan lain-lain. Sekarang ini kan ketika Gibran masuk ke dalam konteks politik, dibilang-bilang itu kan mencederai demokrasi dan segala macam ya. Cuma yang saya lebih kesal atau bukan kesal terhadap sistemnya, tapi lebih kepada kecewa itu akhirnya adalah kembali lagi politik pemuda yang sudah dibangun itu akhirnya dikerdilkan kembali, hanya dibilang tuh kan bahwa pemuda itu akhirnya harus digendong oleh para politisi-politisi senior. Ada nggak pendapat Mbak yang mengatakan berbeda? Halo, balik lagi bareng gua Benny Yusriza di Tenggara Talk. Hari ini kita akan ngobrol bareng anggota DPR, dulu politisi muda, sekarang politisi sophomore, kalau bahasanya, bareng Mbak Putri Aneta Komarudin. Halo Mbak Putri. Halo Mas Benny, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya nggak salam di awal, nggak apa ya? Nggak Waalaikumsalam apa-apa, warahmatullahi diwakilin. wabarakatuh. Oke Mbak, nggak kerasa ya? Dulu politisi muda, sekarang politisi Masih muda. setengah senior. Setengah senior. Masih muda lah, masih 30 tahun. Ya kalau main basket kan ada rookie, sekarang udah sophomore gitu kan. Iya. Apa nih Mbak rasanya akhirnya? Ya setelah 4 tahun sih sebenarnya rasanya menyenangkan ya. Maksudnya kita bisa melakukan hal-hal yang dulu cuman bisa dicita-citakan, terus sekarang lama-lama sudah mulai terlihat gitu wujud dan realisasinya. Jadi kan waktu ini mungkin mulai cerita dari kampanye ya. Pas kampanye itu kan sebagai seseorang yang pada saat itu usianya masih 25 tahun, itu pas aku kampanye usia 25 tahun, salah satu yang paling muda lah waktu itu di Partai Golkar yang maju. Terus udah gitu kita juga melakukan segala ikhtiar lah untuk benar-benar bisa menyerap aspirasi masyarakat, termasuk salah satunya berkeliling ke 600 desa yang ada di 3 kabupaten. Jadi dapil aku tuh Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bekasi. Mungkin teman-teman juga banyak nih yang warga di situ yang menonton gitu. Dan walaupun dekat dengan Jakarta, ketimpangannya kan sangat terasa. Ya Mas Benny juga sebagai warga Kabupaten Bekasi kan pasti melihat gitu dari segi infrastruktur. Apalagi COVID Mbak. Pada saat COVID, akses, bagaimana ketiga kawasan ini adalah kawasan industri terbesar, salah satu terbesar di Indonesia, tapi banyak juga yang tidak punya pekerjaan, banyak pemuda yang menganggur di situ. Jadi waktu itu alhamdulillah aku memang belum menikah, belum ada komitmen lain, jadi punya waktu dan tenaga untuk berkeliling ke 600 desa. Tapi pas udah menikah tetap alhamdulillah kan Mbak? Tetap alhamdulillah juga punya keluarga yang sangat suportif gitu. Jadi tetap dibebaskan untuk mengabdi kepada masyarakat sesuai dengan ritme kerja yang sudah aku buat lah gitu. Yang penting tidak melupakan tugas sebagai istri dan ibu gitu tentunya. Nah, setelah berkampanye itu akhirnya aku sadar kan, oh ternyata banyak sekali nih yang bisa kita perjuangkan di DPR gitu nantinya kan. Dan waktu sebelum aku di DPR itu aku kerjanya di salah satu lembaga pemerintah yang tugas pokoknya itu mengawasi industri jasa keuangan. Nah pas di situ kan aku juga sebenarnya sudah melihat kan gitu bagaimana ketimpangan akses ke dunia keuangan, literasi keuangan kita masih rendah. Akhirnya banyak yang tertipu gitu, misalnya oleh rentenir dan juga sekarang pinjol ilegal. Jadi setelah berkeliling di situ akhirnya aku sudah mulai berpikir lah menyusun kira-kira dalam segi undang-undang apa sih yang aku mau dorong di DPR gitu. Terus dalam segi pengawasan apa sih yang mau kita dorong untuk kementerian dan lembaga. Yang paling penting dari sisi anggarannya. Dan memang karena background aku ekonomi, waktu dulu juga ngambil studinya ekonomi. Jadi fokus aku dari dulu selalu di situ, terutama bagaimana pemberdayaan perempuan ini bisa kita kuatkan melalui sektor ekonomi. Jadi waktu alhamdulillah dilantik di tahun 2019 Oktober itu aku mengajukan permohonan lah kepada partai gitu supaya ditugaskan di komisi yang memang sesuai dengan pengetahuan dan kapasitas aku, komisi 11.
dan alhamdulillahnya dipercaya untuk duduk di Komisi 11, satu-satunya perempuan, satu-satunya anak junior, paling junior, karena di situ aku punya senior-senior yang rata-rata sudah 5 sampai 6 periode di DPR. Terus secara usia juga mereka ya rentang usianya antara usia ayahku sama usia kakekku gitu. Jadi memang ini yang menarik gitu, karena di Komisi 11 inilah aku belajar gitu, sangat belajar terkait dengan bagaimana kita bisa berkolaborasi antar generasi. Jadi dengan pemikiran kita dan pengetahuan kita tentang the new world, ya kan, teknologi yang masih bermasalah, belum diakomodir di undang-undang, dan pengalamannya beliau-beliau ini yang sudah lebih lama di dunia politik, di dunia ekonomi dan keuangan, itu akhirnya bisa menjadi suatu produk undang-undang ataupun pengawasan yang memang sangat efektif menyasar pada permasalahan yang terjadi di antara masyarakat. Jadi kalau refleksi 4 tahun menjadi anggota DPR, banyaklah suka dukanya. Karena sebagai seorang anak muda umur 26 tahun dilantik menjadi anggota dewan, itu kan bukan sesuatu hal yang mudah kan. Ekspektasi orang pasti sangat tinggi. Terus di mana kita juga rata-rata masih dalam fase kehidupan mencari pasangan, ya kan, setelah mencari pasangan berusaha untuk punya anak gitu. Jadi kita tumbuh besar bersama dengan dunia politiknya sebenarnya. Jadi semakin kita dewasa di dalam kehidupan, aku ngeliatnya kita juga semakin dewasa di dalam dunia politik. Ini definisi gitu. Anak kandung politik yang dilahirkan sama Mbak Putri pada saat politik. Iya. Karena waktu aku hamil itu 1 hari sebelum aku melahirkan, aku masih di Kabupaten Bekasi. Waduh. Lagi biasa serap aspirasi sama masyarakat, terus udah gitu meninjau realisasi bantuan yang sudah kita perjuangkan di DPR. Besoknya melahirkan, alhamdulillah bisa melahirkan normal kan. Jadi di situ aku melihat ya sebenarnya kalau dibilang masih banyak kan pandangan di kita nih yang mempertanyakan kalau perempuan dengan kodratnya itu kira-kira bisa nggak berkecimpung di dunia yang dominan laki-laki, ya kan, politik kan masih dominan laki-laki. Terus dengan kodratnya apakah bisa menjalani tugasnya dengan baik tanpa emosi dan juga tanpa mengorbankan ya natural biologis kita ya untuk melahirkan dan lain-lain. Ternyata bisa, dan aku sudah membuktikan itu gitu. Jadi ketika ada yang mempertanyakan lagi, aku selalu bilang, aku sebagai seorang politisi kemarin cuti melahirkan cuma 10 hari. Dan setelah itu kita langsung bertugas lagi, karena waktu itu ada sidang parlemen dunia di Bali, IPU, International Parliamentary Union itu. Jadi ketika ada orang yang memandang sebelah mata, kita buktikannya dengan kerja. Ini aku mau ngejar 2 tema sebenarnya, Mbak. Pertama, politisi muda yang kita tahu masih tetap marginal meskipun sudah banyak upaya. Yang kedua itu adalah perempuan. Tapi tahun 2019, 25 tahun digadang-gadang sebagai politisi muda, bukan polisi muda tadi, politisi muda. Kemudian saya mungkin mendefinisikannya adalah ada sesuatu yang mahal yang didapatkan dari Mbak Putri, karena bagi politisi muda momentum dan juga pengalaman itu kan penting banget, dan Mbak Putri dihadapkan dengan momentum-momentum yang mungkin kita sedih dan juga kita senang. Ada COVID-19, kemudian ada sekarang dunia semakin tidak sehat dengan banyaknya polusi udara, kemudian juga sekarang adanya episode pemilihan umum yang sekarang juga tantangannya luar biasa gitu. Bagaimana kita melihat kita banyak orang berbicara demokrasi yang dipermainkan atau apapun itulah. Nah, definisi politisi muda jadi berubah nggak sih, Mbak? Ketika Mbak pada waktu saya dengerin banget waktu itu di CNN ataupun di mana, Mbak kan selalu bilang saya berakar dari pengalaman organisasi, pengalaman ini. Nah sekarang pengalaman yang baru di dalam DPR itu memberikan definisi baru terhadap politisi muda, dan apa tantangan dan juga hambatan yang didapatkan bagi politisi muda ketika harus berkecimpung di situ itu, Mbak? Sebenarnya muda tuh cuman kategori usia ya menurut aku, karena mau kita politisi muda atau yang udah senior ataupun kita perempuan atau laki-laki, sebenarnya untuk masuk DPR kita melewati proses yang sama kan. Kita harus menang dalam kontestasi pemilu. Terus ketika duduk di DPR juga kita melewati proses yang sama gitu. Ditempatkan di komisi, di alat kelengkapan dewan, dan harus bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi kalau definisi politisi muda buat aku sih lebih ke bagaimana kita bisa benar-benar mewakili
suaranya generasi kita di institusi yang pada saat ini belum banyak anak mudanya gitu. Jadi ketika aku dilantik 2019 di DPR itu hanya 16% dari 575 yang usianya di bawah 40 tahun. Jadi waktu itu yang usianya 30 tahun ke bawah di Partai Golkar sendiri hanya ada aku dan 2 orang temanku yang lainnya. Yang sekarang bertugas di Komisi 10 sama Komisi 7, Mbak Roro sama Mas Adrian. Jadi di situ kita melihat gitu bahwa dengan jumlah anak muda yang di DPT sekarang aja digadang-gadang 54% dari total daftar pemilih tetap, representasinya yang sangat sedikit di DPR, berarti tugas kita-kita ini menjadi sangat sentral gitu untuk mewakili aspirasi mereka di institusi yang tadi didominasi oleh satu laki-laki, satu juga rekan-rekan kita, senior-senior kita yang sudah jauh lebih banyak pengalamannya. Jadi kalau aku sih di sini melihatnya kita sebagai politisi muda juga dari awal sudah harus tahu gitu. Karena kita bukan Superman, kita tidak bisa menyelesaikan semua isu. Jadi harus fokus. Makanya tadi di awal aku cerita aku fokusnya kepada isu keuangan karena aku tahu di situ aku punya kompetensi dan punya pengalamannya. Dan ketika kita membuat di Komisi 11 sepanjang tahun lalu itu kita menyusun sama pemerintah namanya Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan. Itu mekanismenya omnibus. Jadi di situ ada Undang-Undang OJK, ada Undang-Undang BI, ada Undang-Undang Perbankan, dan ada juga undang-undang yang sekarang mengatur misalnya seperti pinjol yang banyak juga memakan korbannya anak-anak muda, dan benar-benar memberikan sanksi pidana dan juga denda untuk penyelenggara pinjol ilegal. Kita juga mengatur yang namanya crypto asset yang banyak memakan korban anak-anak muda juga. Dan kita juga mendorong di situ supaya literasi keuangan atau edukasi terkait dengan produk-produk keuangan terutama yang baru dalam dunia financial technology ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari OJK misalnya sebagai regulator, tapi juga jadi tanggung jawab para startup perusahaan yang sekarang menjadi penyedia jasa produk keuangan digital tersebut gitu. Karena kan kita tidak bisa mengharapkan hanya regulator yang bertanggung jawab gitu. Mereka-mereka yang berjualan kan juga sebenarnya punya keharusan yang sama untuk memastikan konsumennya tuh paham dulu produknya apa, resikonya apa, dan juga benefitnya apa. Kadangkala yang kita lihat mereka kan hanya sibuk mendorong menyiarkan terkait dengan benefitnya, tapi terkait dengan cost-nya dan apa yang bisa terjadi resikonya itu kadang-kadang lupa untuk disampaikan kepada konsumennya. Nah jadi itu yang kita dorong kemarin di Undang-Undang PPSK, termasuk juga terkait dengan carbon trading. Jadi dengan adanya tadi yang Mas Benny bilang perubahan iklim, kita yang sekarang hidup di tengah-tengah polusi yang sudah menyebabkan banyak masalah kesehatan. Tadi kita sempat ngobrol ya Mas Benny, gimana anak-anak kita yang masih kecil ini akhirnya menjadi korban dari polusi. Berbulan-bulan mereka akhirnya flu dan batuk yang sebenarnya tidak wajar untuk anak-anak umur segitu. Dan pasti akan mengganggu tumbuh kembangnya mereka kan ke depannya. Jadi di dalam situ dalam Undang-Undang PPSK ini akhirnya kita merumuskan yang namanya pasar karbon. Supaya apa? Supaya ada mekanisme yang jelas dan ada insentif dan juga tanggung jawab bagi para perusahaan yang selama ini masih menjadi carbon emitters yang besar di Indonesia. Dan sekarang sedang dirampungkan peraturan teknisnya oleh pemerintah bersama dengan Komisi 11 juga. Jadi ini menjadi salah satu hal yang membuatku menjadi cita-cita ke depannya gitu, bahwa dengan segala tantangan yang kita hadapi sebagai politisi muda, tapi benefitnya juga ternyata outweigh semua tantangan yang harus kita hadapi buat sampai sini. Jadi untuk aku bisa merasakan menjadi bagian dari panitia kerja yang membahas undang-undang, menyuarakan kepentingan aspirasi teman-teman seumuran aku juga banyak berdiskusi sama teman-teman NGO dan teman-teman industri tentunya supaya bisa menyeimbangkan kepentingannya masyarakat umum sama kepentingan dunia usaha gitu. Nah kadang kita berbicara politik itu kan gimana ya, kalau di Indonesia itu kan buah si malakama Mbak, dalam artian kita itu yang berada di posisi pemilih lebih concern kepada tugasnya eksekutif daripada legislatif. Dan mungkin ketika ngobrol sama Mbak Putri aja yang kita minta adalah program, padahal program seharusnya mintanya ke eksekutif di situ. Nah proses itu yang mungkin bisa diberitahukan kepada teman-teman yang menonton itu sebenarnya
sampai misalkan Mbak Putri tadi bisa menelurkan undang-undang tersebut, apakah aspirasi itu menyerapnya seperti apa? Dan apakah betul itu adalah aspirasi pemuda gitu? Terutama mungkin seperti pajak karbon dan lingkungan. Kalau pinjol dan ini mungkin iya ya, karena korbannya banyak. Tapi kayak pajak karbon dan konteks lingkungan, hari ini awareness-nya anak muda itu juga sudah tinggi, terutama di dapilnya Mbak Putri, atau ada pemahaman lain atau ada insight lain yang Mbak Putri dapat selama ini, Mbak? Ya. Kalau untuk menyerap aspirasi sebenarnya di era serba canggih ini kan kita menjadi lebih mudah ya. Jadi aku sangat memanfaatkan media sosial untuk menjadi media berkomunikasi dengan pemilih yang di dapil aku maupun misalnya yang di provinsi lain. Jadi ketika COVID terutama kita menyadari bahwa ternyata tidak perlu harus selalu tatap muka gitu untuk bisa menyerap aspirasinya masyarakat. Dan akhirnya aku bisa menggunakan ya Instagram, TikTok, Facebook. Kita buka kolom komentar di situ. Terus kita juga buka call center di mana mereka bisa selalu mengajukan aspirasi dan keluhannya yang langsung kita tindak lanjuti sama tim. Terus ketika sudah selesai COVID, kita bisa lagi melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Dulu dibatasin 30 orang, sekarang sudah bisa ratusan orang. Dan di situ kita melihat bahwa memang rata-rata permasalahannya kalau yang terkait dengan dunia keuangan itu tidak jauh-jauh dari Bank Emok di Kabupaten Bekasi, rentenir, terus pinjol ilegal, terus bagaimana mereka mengeluhkan sulitnya mereka untuk mengakses lembaga keuangan yang konvensional seperti bank misalnya, dengan segala peraturannya yang menurut mereka rumit dan juga speednya ketika mereka mengajukan kredit itu tidak secepat kalau mereka mengajukan kredit ke Bank Emok ataupun pinjol ilegal ini kan gitu, makanya mereka lebih memilih ke situ. Jadi hal-hal seperti ini yang akhirnya kita tampung juga, kita taruh ke dalam undang-undang tersebut. Jadi di situ lembaga keuangan yang konvensional, perbankan dan institusi keuangan non-bank juga diwajibkan untuk memudahkan akses bagi pelaku usaha UMKM, termasuk yang anak-anak muda yang baru merintis usahanya ini. Jadi hal-hal seperti ini kan sebenarnya menjadi kolaborasi juga gitu dari kebutuhan masyarakat terkait dengan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kita juga campurkan di situ juga esensi bagaimana kita tetap menjaga ekonomi yang berkelanjutan atau sustainable economy tadi. Dan makanya kita di situ di undang-undang perpajakan yang juga kita revisi tahun 2021 itu kita mengesahkan yang namanya pajak karbon yang walaupun juga masih sekarang dalam perumusan peraturan pemerintahnya karena memang sangat tidak mudah untuk menemukan titik temu antara kepentingan pemerintah dan masyarakat dan juga dengan kepentingan dunia usaha. Dunia usaha kan juga harus tetap kita jaga gitu, apalagi masih dalam proses pemulihan. Dan sekarang juga kita kemarin melihat data dari BPS pertumbuhan ekonomi kita hampir 5 dengan dengan selisih koma aja, tapi kan itu juga membuktikan bahwa apa yang terjadi di luar perang Palestina dan apa yang terjadi dengan Rusia dan Ukraina yang belum selesai itu akhirnya berdampak kepada ekonomi kita gitu di sini, di rumah kita. Jadi dalam faktor pembangunan dan lingkungan ini harus tetap kita jaga di setiap undang-undang yang kita buat di DPR. Makanya kita memasukkan ya tadi carbon trading, pajak karbon, supaya nanti di pemerintahan yang akan datang sudah ada landasan yang jelas untuk pemerintahan yang akan datang itu mempertahankan lingkungan kita sambil juga mencoba untuk terus menumbuhkan ekonomi. Terkait tadi Mbak, terkait pinjol kemudian juga terkait akses terhadap inklusi keuangan ini. Kan di dapil Mbak ini karena saya sebagai warga. Gitu tahu lah karakternya, karena karakter industri itu kan karakter kelas pekerja ya Mbak. Kadang menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur UMKM itu kemudian dengan COVID-19 PHK lumayan tinggi, akhirnya menciptakan purchasing power yang rendah, kemudian bikin UMKM pun akhirnya bingung siapa yang akan beli gitu. Nah ini akan ada antisipasi apa nih Mbak? Mungkin ini saya akan bertanya di next term lah, karena kan yang sekarang sudah hampir selesai ya. Next term ini ada grand design atau ada, ya kan mungkin kalau grand design imajinasinya Mbak Putri ini akan seperti apa, kita akan mengintervensi untuk entrepreneurship ini ya. Entrepreneurship mindset, kemudian ya karena saya di Kabupaten Bekasi itu yang pengangguran agak lumayan ya Mbak. Kanan kiri itu saya juga ngelihatnya nggak usah pakai data aja, ini anak-anak ngapain nih kalau misalkan tiba-tiba pinjol, nggak heran gitu akhirnya. Dan pinjolnya bukan pinjol produktif akhirnya, pinjol konsumtif gitu. Nah ini
apa yang akan dilakukan Mbak Putri melihat fenomena-fenomena ini, terutama di jantung-jantung kota-kota atau kabupaten-kabupaten industri lah. Yang pertama sih selama jadi anggota dewan ya sampai dengan hari ini selama 4 tahun itu kita selalu melihat potensi UMKM yang ada di daerah pemilihan aku termasuk Kabupaten Bekasi. Terus membantu dengan cara memberikan mereka infrastruktur yang dibutuhkan untuk usahanya gitu. Jadi ketika permodalannya kita cari melalui perbankan tentunya ataupun institusi keuangan non-bank dan kita dorong mereka untuk bisa menggunakan dananya lebih efisien. Itu kita berikan bantuan dalam bentuk barang-barang yang mereka butuhkan. Jadi banyak sekali kelompok anak-anak muda yang kita sudah berikan bantuan. Misalnya di Bekasi itu banyak budidaya ikan, lele, pati, nila gitu. Itu kita berikan mereka bantuannya dari mulai kolam, biofloknya, bibitnya, pakannya, obat-obatan, sampai dengan jaring dan lain-lainnya untuk mereka bisa kickstart usahanya. Terus dari situ kita dampingi, kita bimbing supaya usahanya bisa sustain gitu. Dan mereka juga belajar dari kelompok-kelompok usaha yang sudah lebih maju, sudah bisa distribusi produknya ke hotel-hotel misalnya atau ke restoran-restoran gitu. Jadi transfer knowledge-nya tuh ada. Nah, alhamdulillahnya sekarang di 3 kabupaten itu sudah ada 240 kelompok usaha yang aku bantu. Macam-macam, ada yang batik dari Kabupaten Bekasi itu ternyata batiknya bagus. Dan sudah kita bantu juga untuk mereka bisa merambah pasar yang lebih luas gitu. Kemarin sempat pameran di DPR juga dan ternyata banyak juga yang cinta sama batiknya Kabupaten Bekasi. Terus sekarang lagi mau kita bantu untuk bisa langsung ekspor keluar gitu. Jadi ketika pameran-pameran di luar negeri mereka bisa ikut. Jadi ini jadi bukti bahwa walaupun kita sebagai anggota dewan tugas utamanya itu sebenarnya untuk buat undang-undang, anggarannya untuk fungsi pengawasannya kan. Tapi dengan fungsi pengawasan dan representasi kita ini kita juga bisa langsung mengajukan aspirasi masyarakat ini kepada eksekutif yang menjadi mitra kita. Terus langsung bisa menyalurkan bantuannya kepada mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan dengan kebutuhan yang tidak hanya dilihat dari data, karena kita sebagai anggota dewan punya privilege untuk melihat langsung nih kenyataannya tuh sektor usahanya seperti apa di situ. Yang kadang-kadang mungkin tidak terlihat atau luput dari data kalau kita hanya lihat secara statistik. Jadi aku akan terus melanjutkan ini, insya Allah kalau terpilih lagi di 2024 ini. Dan sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan lagi sektor pendidikan kita. Yang kita tahu di Kabupaten Bekasi ini masih banyak sekali anak-anak SMK gitu misalnya yang harus sekolah dengan fasilitas yang sangat tidak memadai gitu. Di era serba canggih ini masih ada SMK yang belum punya komputer, belum punya laptop. Kalau hujan mereka harus berhenti sekolah karena sekolahnya bocor dan lain-lainnya gitu. Jadi itu juga selama aku 4 tahun ini bertugas di Komisi 11 kita selalu melihat institusi pendidikan yang butuh bantuan. Alhamdulillah sampai hari ini tuh sudah ada 200-an juga institusi pendidikan yang kita bantu di 3 kabupaten, renovasi ruang kelas, penyediaan komputer, laptop. Terus untuk SMK khususnya yang jurusan teknik gitu misalnya, itu kita sampai kasih bantuan mobil yang bisa dipakai untuk mereka belajar teknik mesinnya dan lain-lainnya. Jadi sebagai anggota dewan, selain kita memperhatikan unsur undang-undangnya, kita juga harus bisa terus rajin keliling ke masyarakat buat tahu kebutuhannya apa supaya kita bisa menjadi corong suara sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan yang tepat. Jadi kalau misalnya orang lagi sakit dikasih obat sakit gigi padahal dia sakitnya misalnya sakit hati gitu, gak nyambung kan. Nah itu fungsinya kita salah satunya supaya bisa benar-benar mencocokkan apa yang diberikan pemerintah ke masyarakat. Tapi kalau dari fungsi legislasinya nih Mbak, kan Mbak Putri sudah mengunci saya bilang mengunci dari inklusi keuangan ya, berarti akses terhadap pemodalan itu kontribusi yang Mbak Putri, saya bilang, nah ini karena saya warga Bekasi agak emosional, yaitu
penting nih untuk dilakukan. Cuma kalau menurut Mbak Putri, ada nggak sih Mbak agenda Mbak Putri ini yang masih greget, ini saya harus bantu nih. Tapi dari konteks legislasinya, memastikan anak-anak di dapil ataupun secara luas nanti di Indonesia itu mampu untuk mengakses itu. Karena Mbak Putri udah ngunci di aksesnya, tapi ada lagi nggak sih Mbak yang belum kecapaian gitu di agenda-agenda sebelumnya? Dan sebenarnya lebih ke produk turunan dari undang-undang PPSK tadi, karena kan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ini banyak banget peraturan teknisnya yang harus dirampungkan sebelum ini bisa jalan. Termasuk ke level kabupaten kota. Jadi salah satu contohnya kemarin ketika Bank BRI itu menghapus kredit macetnya mereka sampai 27 triliun. Itu terutama kredit UMKM yang memang dalam undang-undang PPSK ini kita berikan landasan hukumnya. Supaya apa? Supaya masyarakat yang kemarin terkena dampak COVID sampai usahanya bangkrut, tidak bisa bayar kreditnya lagi, atau teman-teman kita yang kemarin sempat kena bencana, longsor, banjir, tanah geser, itu kan banyak juga terjadi di Jawa Barat ya gitu. Itu akhirnya bisa mengakses kredit lagi gitu. Jadi nama mereka tidak di blacklist di sistemnya OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, jadi banyak cerita-cerita ketika kita berkeliling ke Kabupaten Bekasi juga, mereka akhirnya lari ke pinjol atau bank emok ilegal karena mereka udah nggak bisa akses, namanya di blacklist gitu. Jadi udah kita kasih landasan hukumnya di undang-undang PPSK, cuman kan butuh peraturan pelaksana juga, butuh peraturan turunannya supaya ketika bank pemerintah seperti Bank BRI misalnya atau Bank BNI menghapus kredit macetnya itu tidak menjadi kerugian negara. Karena ini juga harus sangat berhati-hati kan, jangan sampai ada moral hazard dari orang-orang yang sebenarnya bisa bayar tapi mereka menggunakan undang-undang ini sebagai celah mereka untuk tidak membayar hutangnya. Jadi inilah ada yang mencoba dilema, pasti ada, karena di semua kebijakan pasti ada orang-orang yang mencoba mencari celah untuk keuntungan dirinya mereka sendiri. Jadi kan sebenarnya hal seperti ini yang harus kita jaga kan gitu. Jadi ya sambil kita juga terus konsultasi sama OJK sama bank-bank BUMN untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini, kita juga mau mendorong supaya anak-anak muda terutama yang sekarang juga banyak yang tergiur sama pay later dan juga banyak yang tidak mawas diri ketika mereka meminjam pinjol untuk kebutuhan yang konsumtif apalagi gitu, dimana akhirnya mereka tidak bisa bayar. Itu mereka juga teredukasi terkait dengan kewajiban mereka sebagai konsumen dari perusahaan jasa keuangan tersebut. Kemarin Mas Beni pasti sempat lihat bagaimana banyak perusahaan sekarang yang meminta kredit history-nya para pelamar kerja, supaya mereka bisa melihat ini orang punya tunggakan di pay later atau enggak, atau pinjol atau enggak, karena itu nanti pasti akan mengganggu kinerja mereka dan jangan sampai nanti jadi malah justru membuat mereka ingin mempermainkan keuangan perusahaan tersebut, ya kan? Seperti yang sudah banyak terjadi juga, contohnya kemarin sempat viral ada karyawan yang mencuri uang tokonya sampai 1,5 miliar harus membayar itu. Karena lifestyle, karena keinginan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya dengan kemampuan keuangannya gitu. Kemarin juga ada teman kita yang akhirnya malah membunuh adik kelasnya, ya kan, untuk mencuri barang-barangnya sehingga dia bisa membayar pinjolnya, yang juga ternyata karena kecanduan judi online. Ini kan anak-anak muda nih berarti harus diajarkan gitu bagaimana mereka bisa melakukan financial planning terutama, dan resikonya kalau mereka meminjam dari pay later, pinjol itu seperti apa gitu, dan apa konsekuensinya nanti ketika mereka sudah terperangkap dalam jerat hutang tersebut. Dan sayangnya memang di era media sosial ini karena akses kita untuk melihat kehidupan orang lain lebih mudah gitu, jadi orang suka gelap mata sama contoh-contoh para artis influencer yang sudah sukses dengan gaya hidup yang begitu mewah, luxurious. Jadi mereka kadang lupa bahwa ya tidak semua orang bisa seperti itu, karena kita kan punya timeline dan perjuangan masing-masing gitu. Jadi itu sih yang harus diingatkan sebenarnya dari peraturan turunannya. Terus kita juga terus mendorong edukasi buat anak-anak muda. Komunikasi ini di level kabupaten kota intens dilakukan sama Mbak Putri. Dan bagaimana mereka menyerap itu? Alhamdulillah komunikasi kita dengan Bupati yang kemarin juga sudah selesai rampung dengan tugasnya itu juga sangat baik. Di Bekasi sekarang PJ, di Karawang sekarang dijabat oleh wakilnya.
Terus di Purwakarta juga sekarang PJ Bupati. Jadi komunikasi tersebut sekarang lagi kita mulai lagi dengan PJ yang baru supaya tidak terputus apa yang telah kita komunikasikan dengan bupati yang sebelumnya gitu, dengan bupati yang sekarang sedang menjabat. Dan menurut aku ini menjadi salah satu kunci yang terpenting gitu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan terutama legislator di tingkat pusat dan juga legislator di tingkat daerah. Jadi kawan-kawan kita yang ada di kabupaten itu bisa sama-sama mengawal agenda yang telah kita establish di tingkat pusat gitu. Kalau komunikasinya putus pasti tidak akan efektif dan nanti jadinya masyarakat yang dirugikan. Mbak, kita ngobrol politik dan perempuan nih Mbak sekarang. Tadi udah ngobrolin pemuda. Oh ya, tadi yang pemuda, mungkin sebelum saya ke perempuan, Mbak itu kan pernah mendorong ide kuota pemuda ya. Itu masih in place atau sudah ada perlawanan atau seperti apa Mbak? Waktu aku jadi ketua delegasi Y20, ketua delegasi untuk Indonesia di tahun 2021, di situ kita mendorong supaya ada kuota pemuda sama seperti kuota perempuan gitu. Dan memang sebenarnya menurut aku itu menjadi salah satu ide besar yang bisa kita dorong di level undang-undang juga. Tapi melihat dengan kenyataannya bahwa kuota perempuan 30% saja sampai sekarang masih banyak perdebatannya, efektivitasnya juga seringkali dipertanyakan. Terus kita juga masih sama-sama belajar terkait dengan bentuk afirmasi yang paling efektif, karena setelah kita berdiskusi dengan teman-teman dari parlementarian dari luar, dari negara-negara sahabat gitu, banyak juga yang punya sistem misalnya reserve seat. Jadi udah ada misalnya dari 10 kursi di Dapil Jawa Barat 7 nih, tempat aku sekarang bertugas, itu ada 2 yang memang harus diisi oleh perempuan. Jadi ini perempuan bertarungnya untuk 2 kursi itu, tidak bersama dengan para laki-laki yang lain gitu misalnya. Dan banyak sistem yang lainnya lah yang sekarang diimplementasikan di negara-negara lain. Jadi untuk kuota pemuda ini sebenarnya jadi cita-cita kita ketika kita sudah bisa memastikan bahwa kuota perempuan itu sudah berjalan sebagaimana dengan mestinya. Kalau kita lihat representasi perempuan di DPR pada saat ini, walaupun memang meningkat dari yang hanya sempat waktu itu cuman 15% ya. Terus sekarang tuh sudah 20% untuk 20-21% untuk tahun 2019 ini. Di Partai Golkar sendiri sama, kita sudah sampai dengan 21%. Tapi kan itu bukan ideal, karena kan afirmasinya itu sebenarnya untuk 30% perempuan yang ada di DPR ini. Berarti harus ada 10% yang kita kejar untuk periode yang akan datang. Bagaimana kita bisa mengejarnya? Ya tentu dengan memberikan akses kepada misalnya permodalan untuk kampanye kepada perempuan gitu. Karena perempuan ini seringkali kalah karena mereka kalah dalam capital, ya kan. Terus udah gitu. Capital ini berarti modal finansial. Modal finansial. Ya tidak bisa dipungkiri yang namanya kampanye kan ya pasti membutuhkan biaya gitu. Kita mau cetak spanduk, stiker, baliho itu juga sudah pakai biaya kan. Apalagi kalau keliling ke kabupaten kota. Nah, di situ juga kita sekarang di Partai Golkar seringkali kita membuat seminar ataupun workshop misalnya yang isinya adalah bagaimana perempuan-perempuan ini bisa kreatif gitu dalam mendanai kampanyenya, dari mulai membuat usaha, terus misalnya dengan skema-skema yang sekarang ada di partai gitu. Kalau Mbak Putri apa Mbak kreativitasnya Mbak? Kalau aku sih karena memang dari sejak lulus kuliah waktu itu sudah mulai langsung kerja, terus alhamdulillah juga ada beberapa usaha kecil-kecilan sih sebenarnya. Tapi itu bisa dipakai untuk mendanai ikhtiar politik aku ini gitu. Jadi secara permodalan masih bisa lah di cover oleh penghasilan aku sebelum menjadi anggota dewan ini. Cuman kan tidak semua orang mempunyai privilege itu kan gitu. Jadi ya terutama untuk mereka-mereka yang baru masuk ke dalam dunia politik, ini kan menjadi salah satu edukasi yang terpenting. Terus juga perempuan juga seringkali kalah dalam hal jejaring, ya kan, karena struktur pemilu kita yang begitu kompleks penyelenggaraannya, sehingga banyak juga yang akhirnya kalah karena tanpa disadari mereka ternyata dicurangi oleh lawan politiknya gitu. Dan pengetahuan itu tidak sampai ke mereka sampai akhirnya hasil pemilunya itu di-announce, diumumkan. Kenapa Mbak jejaring gitu. itu bisa menjadi persoalan utamanya?
Jejaring maksudnya jejaring apa nih? Jejaring network mereka di dalam dunia politik gitu. Karena kan kalau misalnya ke laki-laki itu biasanya mereka sudah aktif berorganisasi gitu misalnya kan. Dan rata-rata orang yang masuk ke dalam dunia politik itu adalah orang-orang yang sudah lebih dulu masuk ke dalam dunia organisasi, baik itu kepemudaan, mahasiswa gitu. Jadi ketika mereka-mereka yang sudah aktif terlebih dahulu masuk ke dalam dunia politik sudah tidak asing lagi dengan para tokoh yang menjabat posisi-posisi strategisnya gitu di dalam penyelenggara pemilu misalnya ataupun di dalam partai politik. Nah kadang-kadang perempuan banyak yang tidak punya akses tersebut. Jadi ketika tidak ada network, yang namanya politik itu sangat susah untuk dinavigasi. Jadi kita di ke Partai Golkar, aku kan juga bertugas di KPPG kan, Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Kita selalu mendorong supaya perempuan itu bisa lebih aktif dalam membangun networknya, plus juga membangun kapasitas dirinya. Jadi seorang politisi itu tidak akan pernah terlalu pintar, karena kita pasti akan selalu kurang dan selalu harus mengupdate ilmunya gitu. Ketika ada program training, baik itu dari dalam partai misalnya atau dari eksternal, itu kita dorong supaya perempuan terus aktif. Karena kadang di program training internal partai saja juga harus tetap didorong kuota 30%-nya tersebut supaya perempuan-perempuan yang menjadi kader juga tetap semangat supaya mau mengikuti programnya tersebut. Ya, kalau kita berbicara perempuan itu kan biasanya pertanyaannya dua nih Mbak dalam politik. Where are the women? Ada di mana perempuan dalam politik? Dan how do the men positions women? Atau bagaimana pria yang kita anggap dalam konteks ini adalah patriarchal culture itu memposisikan perempuan. Nah selama Mbak Putri akhirnya ada di DPR dan bekerja, mindset 30% itu adalah mindset hanya kuota atau memang sekarang sudah ada secara gradual perubahan mereka-mereka yang dianggap itu patriarki sudah mulai juga mendorong agenda-agenda perempuan? Atau kalau saya lebih vulgar lagi, ini masih seksis nggak sih Mbak di DPR hari ini? Dan bagaimana strateginya kalau itu masih seksis bagi teman-teman perempuan terutama yang ada di DPR? Saya nggak nanya cuman Mbak Putri doang. Pasti kan sebagai sesama perempuan harusnya ada solidaritas itu. Kalau aku sih melihatnya ya sama seperti anak muda ya. Sebenarnya kan aku nih double minoritas waktu ya kan double minority gitu pas masuk DPR. Ya udah muda terus perempuan lagi. Jadi udah pasti dipandang sebelah mata lah gitu. Nggak ada kompetensi, nggak punya pengalaman dan lain-lainnya. Jadi yang perlu kita buktikan adalah bagaimana kita benar-benar serius dalam menjalani peran kita sebagai seorang politisi dan pejabat publik. Dan ketika kita bisa membuktikan kita itu memang punya kapabilitasnya untuk ditaruh di posisi tersebut, kita bisa bekerja lebih keras lagi untuk partai, untuk masyarakat yang kita wakili, menghasilkan produk legislasi, anggaran yang memang berkualitas, akhirnya dilihat juga gitu sama ke senior-senior kita misalnya yang dulu mungkin menganggap kita tidak mampu, tidak kompeten. Jadi ya sebagai perempuan dan anak muda, menurut aku ya memang kita harus bekerja lebih keras. Itu realitanya. Tidak semua orang suka itu, tidak semua orang menganggap hal tersebut adalah hal yang fair. Tapi lagi-lagi dunia itu kan memang kadang tidak adil gitu. Jadi kita yang harus beradaptasi. Kalau kita memang punya mimpi besarnya, ya berarti kita tetap harus semangat supaya kita bisa membuka jalan bagi perempuan dan anak muda lainnya yang mau masuk ke dunia politik supaya mereka tidak langsung dipandang sebelah mata the moment mereka masuk ke dalam dunia politik ini. Kalau di partaiku sih alhamdulillah sekarang udah banyak sekali contoh-contoh senior yang akhirnya dikasih tempat yang strategis gitu. Jadi ada pimpinan Komisi 1 Mbak Mutia yang komisinya dominan laki-laki, mitranya Badan Intelijen ya kan, TNI ngomongin gitu. Perang ngomongin perang. Tapi bisa dipimpin sama perempuan yang memang punya pengalaman terutama di dalam dunia internasional, sudah pernah terlibat dalam perang juga gitu. Dan beliau juga telah membuktikan pada kita bahwa tidak perlu merasa tidak enak menjadi seorang perempuan di antara para lelaki tersebut, karena dia tetap bisa menjaga marwahnya dia sebagai perempuan, dan dia selama 4 tahun menjabat sebagai ketua Komisi 1 juga jadi contoh yang baik untuk kita-kita nih. Kita-kita yang baru belajar di dunia politik ini. Dan masih banyak sebenarnya contoh-contoh lainnya. Jadi yang pengen aku tarik dari sini adalah
angkatan aku ini, angkatan milenial yang Hmm. sudah hampir menyelesaikan term pertamanya di DPR, itu harus membuka jalan bagi angkatan Gen Z yang nanti akan masuk di pemilu 2024, supaya ketika mereka masuk itu mereka punya starting point yang lebih maju lagi daripada kita. Kalau kita mulainya di sini, mereka bisa mulai dari sini. Dengan Jadi cara dengan cara tadi performa kita selama 4 tahun, terus juga kita terus berkolaborasi dengan senior kita, baik itu laki-laki ataupun perempuan, karena politik itu kan tentang komunikasi, iya kan, tentang titik temu. Tidak ada partai yang bisa memaksakan kehendaknya, harus berkolaborasi dengan 9 fraksi kan. Kalau DPR kan sebenarnya ada 9 fraksi apa nih. sekarang politik nasional kita di DPR pasti ada titik temunya. Tetap harus ada titik temu, karena kalau nggak produktif dong. Nggak ada undang-undang yang bisa jalan, produk anggarannya juga tidak bisa kita dorong gitu untuk masyarakat. Jadinya nggak produktif DPR-nya. Buat apa kita punya Dewan Perwakilan Rakyat kan gitu kan. Ya, makanya jangan berantem gara-gara politik ya Mbak. Nah makanya itu sebenarnya pesannya. Jadi kalau ayahku sih dulu sebagai, ya beliau di dunia politik dari tahun 90 ya. Dari aku masih di surga gitu. Jadi kalau beliau tuh selalu mengajarkan aku, kalau di dunia politik tuh dibawanya ke sini aja sampai leher gitu. Jadi bawa ke hati. Karena kalau hati nanti jadi penyakit gitu. Dan ya memang kadang-kadang itu easier said than done. Ya cuman aku lagi berusaha untuk merasionalkan segala sesuatu yang kita perjuangkan gitu. Jangan sampai karena emosi hari ini kita nyesalnya 20 tahun lagi gitu. Ya kan lagi marah, terus kita mendorong sesuatu yang membuat kita menyesal di 10 tahun 20 tahun yang akan datang. Tapi ada gak Mbak dari politiknya Mbak atau politik anggaran yang Mbak di Komisi 11 yang ini seolah-olah itu untuk semua, tetapi sebenarnya di kepala ini agenda perempuan yang mau saya bawa nih di politik anggarannya. Yang mana? Ketika kita mendorong kredit usaha rakyat gitu, yang sekarang di tahun 2023 ini di APBN untuk subsidi bunganya itu 297 triliun. Itu sebenarnya politik anggaran kita untuk perempuan. Kenapa? Karena pelaku usaha UMKM kita 60% itu perempuan. Dan 90% pekerjanya juga perempuan gitu. Karena memang sektor UMKM kita masih banyak yang informal kan. Jadi memang akan lebih banyak perempuan. Terus ketika kita mendorong program PKH, ya kan, penerima manfaatnya juga 90%-nya adalah perempuan gitu. Jadi ini kan yang sebenarnya bisa kita dorong. Walaupun aku tidak bertugas di komisi yang membidangi perempuan, misalnya komisi 8 kan itu, tapi dari segi Kementerian Keuangan yang menjadi mitra aku, kita di situ bisa memperjuangkan afirmasi untuk perempuan melalui anggaran yang kita canangkan di komisi 11 gitu ya. Tadi PKH untuk UMKM. Terus juga kita juga terus berusaha untuk mendorong literasi keuangan bagi perempuan. Ya tadi melalui program-program edukasi dan juga sosialisasi gitu. Supaya apa? Supaya korban-korban Bang Emok yang semuanya adalah perempuan. Oh, rata-rata perempuan ya kalau Bang Emok? Enggak, bukan rata-rata, semuanya perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini kan yang biasanya bekerjanya di rumah gitu kan. Kalau dan dia harus day to day itu membiayai dan juga menghidupi anak-anaknya. Sayangnya banyak juga yang akhirnya menjadi kepala keluarga pasca pandemi COVID-19. Ada yang meninggal ya kan, ada yang suaminya kehilangan pekerjaan. Akhirnya mereka mencoba untuk mencari usaha, buka warung, jualan nasi uduk gitu misalnya dan lain-lainnya. Jadi kan akhirnya yang menjadi sasaran dari rentenir ini perempuan-perempuan ini gitu. Dengan berbagai dinamika sosialnya yang sekarang juga sudah banyak permasalahan karena Bang Emok ilegal ini. Makanya kita harus dorong terus literasi keuangan bagi perempuan. Terus juga bagaimana mereka bisa mengelola keuangannya dengan baik. Makanya tiap aku sosialisasi nih misalnya sama Bank Indonesia, sama OJK, kita juga mengajarkan mereka untuk bagaimana mereka bisa melakukan pencatatan keuangan usahanya dengan baik. Bagaimana mereka bisa terhindar dari skema-skema investasi bodong yang banyak banget di Kabupaten Bekasi, dari mulai arisan online ya kan, terus itu pusing banget investasi MLM. Karena itu tadi dengan ekonomi yang begitu cepat berubah kan, naik turunnya itu sangat volatile. Akhirnya masyarakat juga terutama kaum perempuan kadang-kadang mereka lupa untuk memikirkan rasionalitas. Jadi mau ambil cepatnya aja, taunya itu ternyata investasi bodong. Jadi ini sebenarnya politik anggaran juga ya gitu untuk mendorong hal-hal ini dalam program yang kita usung bersama pemerintah. Menarik ya Mbak, akhirnya sebetulnya ini sih sebenarnya yang saya jarang temukan ketika membaca mungkin profilnya Mbak gitu. Mungkin kita riset, ternyata politik anggarannya itu juga mindsetnya adalah mindset pemuda dan juga terutama mindset perempuan di situ.
Ada lagi Mbak yang belum dipikirkan atau ingin diupayakan setelahnya ini terkait, ya lagi-lagi saya akan kembalikan kepada fungsi DPR ya, karena ini juga bagian dari edukasi. Program itu nanti kemungkinan akan dieksekutif walaupun nanti pasti secara bersinergi akan, bekerja. Tetapi secara politik anggaran masih ada nggak Mbak, yang Mbak itu kepingin banget nih sebenarnya untuk intervensi supaya ada peningkatan SDM atau ada peningkatan, kapasitas sehingga cita-cita 2045 ini kejadian nih? Karena kalau 2045 kita cita-citakan Indonesia emas tetapi ternyata persoalan polusi, persoalan mental health, persoalan tadi pinjol ya akhirnya SDM 2045 ya sama aja SDM yang tidak bisa mengakumulasikan semua, kapital-kapital yang Indonesia punya gitu. Akhirnya kita ya jadi pekerja-pekerja lagi yang, lebih lebih sering, di disposable lah Hmm. daripada betul-betul memanfaatkan semua potensi yang kita miliki gitu. Kita di Komisi 11 tuh sama Kementerian Keuangan, menjadi mitranya LPDP juga karena Mhm, LPDP kan, BLU-nya dari Kementerian ya, Keuangan kan, Badan Layanan Umum. Nah, LPDP ini kan sebenarnya anggarannya sekarang dari, dana abadi pendidikan kita yang mhm, jumlahnya sudah ratusan triliun. Dan sangat disayangkan kalau ini tidak bisa efektif dalam membantu kita untuk mengejar cita-cita Indonesia Emas 2045. mhm, Jadi, banyak sekali problem terkait dengan, penerima beasiswa LPDP ini, yang juga sudah sering dibicarakan oleh masyarakat gitu dari mulai banyak yang tidak kembali mhm, gitu. Terus, sering kita tanya-tanya juga sebenarnya sama teman-teman yang jadi, asosiasi alumni gitu. Bagaimana ketika mereka kembali, ternyata tidak begitu mudah juga untuk, misalnya mengakses pekerjaan di ya, sini yang sesuai dengan bidang tugasnya mereka. Jadi ini sebenarnya menjadi PR besar bagi LPDP, Komisi 11 dan juga Kementerian Keuangan supaya kita bisa, merumuskan peta jalan pengelolaan alumni ini yang benar-benar efektif, supaya kita bisa mengisi ruang-ruang kekosongan, tenaga kerja, yang dibutuhkan untuk menghadapi, mhm, Indonesia Emas 2045 ini. Dari mulai ahli lingkungan, ahli teknologi, ahli di dunia keuangan digital, ahli di infrastruktur yang ramah lingkungan. Itu mhm, kan sebenarnya, bidang-bidang studi yang sekarang juga sebenarnya banyak diambil oleh teman-teman yang LPDP ini gitu. mhm, Tapi kadang-kadang mereka kembali ke Indonesia ternyata pekerjaannya belum ada gitu. Jadi kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan mereka iya, kalau akhirnya ada yang memutuskan untuk mengabdikan dirinya di luar. Jadi, sebagai jalan tengahnya sekarang, Kementerian Keuangan dan LPDP juga, membuat kebijakan untuk mereka bisa kerja, setahun, setelah mereka selesai dengan studinya. Setelah punya pengalaman kerja tersebut mereka kembali ke Indonesia, entah itu membuka usaha atau langsung bekerja di perusahaan. Yang penting mereka langsung menyampaikan ilmunya, membagikan ilmunya lagi yang mereka mhm. sudah ambil di luar negeri, mereka kembalikan ke sini. Jadi, jangan sampai anggaran ratusan triliun itu kita sia-siakan dengan tidak mempunyai konsep yang jelas terkait dengan bagaimana kita mau mengutilisasi alumni LPDP yang sudah kita sekolahkan ke luar negeri ini. Kan sayang ya Mas ya, Mhm, ratusan triliun goes to waste hanya karena kita tidak bisa membuat grand design-nya. Itu yang, masih, kita dorong di Komisi 11 supaya kita bisa sama-sama punya jawaban untuk tantangan ke depan kita, bagaimana kita bisa terus membuka lapangan kerja, bagi anak-anak muda yang sekarang jadi pengangguran. Angka pengangguran kita kan sekarang di 7%. Jadi tentu, cita-citanya adalah kita bisa me-maintain angka pengangguran di bawah 5%. Itu kan berarti menjadi cita-cita pemerintah yang akan datang. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Ya tentu dengan membuka lebih banyak lagi lapangan kerja. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Berarti kita tidak boleh semuanya jadi pekerja, harus ada yang jadi pengusaha. Jadi selain tadi, reformasi di pengelolaan, pendidikannya, selain LPDP kan juga banyak beasiswa lain, yang harus lebih bisa kita mhm, arahkan untuk masyarakat khususnya yang kaum, menengah ke bawah. Terus dana pendidikan kita 20% dari APBN, itu kan kadang-kadang, pengelolaannya juga masih kurang tepat sasaran kan. Banyak juga infrastruktur terutama di daerah 3T kita yang belum, memadai, tidak pantas untuk ditinggali oleh seorang siswa gitu misalnya. Itu juga harus, kita dorong supaya, pemerataan infrastruktur ini bisa berdampak pada, mhm. kualitas pendidikan kita, baik itu di Pulau Jawa ataupun pulau yang di luar Jawa. Makanya kan sebenarnya cita-cita, Pak Jokowi untuk memindahkan ibu kotanya ke IKN supaya ada pemerataan ekonomi tersebut kan. Jadi ya kita sangat berharap
nanti ke depannya setelah IKN kita pindah ke IKN, teman-teman kita yang di Kalimantan, di Sumatera, apalagi di daerah Papua, Maluku itu bisa sama-sama mendapatkan fasilitas yang kita dapatkan di Pulau Jawa ini gitu. Jadi semua orang merasakan nikmatnya jadi orang Indonesia. Bukan Jakarta doang. Bukan hanya Jakarta aja, yang polusinya juga parah. Aduh, Mbak terakhir Mbak, komentar sedikit soal Pilpres ya. Saya tahu lah karena kalau Mbak di Partai Golkar pasti kan garis partai akan sama gitu. Cuma saya mau pendapat pribadi lah, bukan seperti sekarang ini kan ketika Gibran masuk ke dalam konteks politik, dibilang-bilang itu kan mencederai demokrasi dan segala macam ya. Cuma yang saya lebih kesal atau bukan kesal terhadap sistemnya tapi lebih kepada kecewa itu akhirnya adalah kembali lagi politik pemuda yang sudah dibangun itu akhirnya dikerdilkan kembali, hanya dibilang tuh kan bahwa pemuda itu akhirnya harus digendong oleh para politisi-politisi senior. Ada nggak pendapat Mbak yang mengatakan berbeda, bahwa politik pemuda itu sebenarnya punya agensi sendiri yang itu tidak boleh dikerdilkan atau tidak boleh di narrowing down-nya ya hanya karena harus ngekor dengan politisi-politisi senior, karena kita punya agenda sendiri dan kita punya aspirasi sendiri. Gimana menurut Mbak? Ya kalau aku sih sebagai anak seorang politisi senior juga ya gitu. Nggak Jadi bisa memungkiri ya. apa yang dirasakan Mas Gibran sekarang juga ya aku selalu rasakan dari sejak aku pertama masuk politik gitu. Susahnya kita punya nama belakang seorang orang yang besar itu kadang-kadang kita kan tapi kan yang tahu itu dihalang. mungkin orang-orang yang tahu politik. Kan yang ini nggak tahu Komarudin siapa gitu, masih kan. Cuman ya karena ayahku kan di daerah pemilihan ini sudah berkiprah 5 periode kan. Jadi ya sedikit banyak masyarakat tuh tahu gitu apa yang sudah beliau capai gitu untuk 3 kabupaten ini. Jadi memang sangat sulit untuk menjadi anak atau keturunan dari seseorang yang punya nama besar gitu. Dan itu juga pasti Mas Gibran rasakan sekarang. Jadi kalau kita nih sebagai anak-anak dari orang-orang besar ini pasti punya tanggung jawab dan juga usaha yang harus lebih gitu kita keluarkan supaya bisa membuktikan bahwa kita tidak hanya sekedar tadi digendong oleh orang tua kita untuk bisa masuk ke dunia politik. Dan itu juga sudah Mas Gibran buktikan sebenarnya ketika beliau memimpin Kota Solo. Jadi aku selalu setuju waktu itu senior kita Bang Adian itu sudah pernah bilang bahwa jangan karena dia adalah anak dari seseorang yang pernah berkiprah di politik, terus kita jadi menutup kesempatannya mereka untuk bisa masuk ke dunia politik, karena itu kan tidak adil ya. Semua masyarakat itu punya kesempatan yang sama untuk bisa maju dalam kontestasi, baik itu dia anak seorang politisi, anak seorang pengusaha, atau misalnya masuk dari jalur aktivisme dan lain-lainnya gitu. Jadi yang perlu kita buktikan sebenarnya sebagai anak-anak dari tokoh-tokoh besar ini adalah bagaimana kita bisa lepas dari bayang-bayangnya dan mewarnai politik itu dengan program strategi yang sudah kita bangun sendiri. Jadi ya ini juga menjadi PR sebenarnya untuk generasi kita, supaya kita tidak saling melihat satu sama lain itu dengan pandangan yang mengecilkan hanya karena kita berasal dari kelompok yang berbeda misalnya. Jadi kalau aku selalu menghargai pertemanan aku dengan teman-teman politisi yang dari jalur aktivis. Atau mereka-mereka yang berasal dari keluarga bukan politik gitu, dari keluarga. Ada yang dari keluarga dokter, ada juga yang dari keluarga pengusaha, ada yang dari keluarga non politik lah gitu. Dan teman-temanku yang dari keluarga politik gitu. Jadi inilah yang sebenarnya bisa membuat demokrasi kita lebih maju, karena semakin banyak representasi yang bisa masuk ke dalam dunia politik dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu. Jadi aku sangat berharap ini bisa menjadi contoh juga dengan adanya Mas Gibran sebagai wakil. Kalau anak muda nih bukan jadi objek aja gitu. Ya kan kita selalu dengar nih semua kandidat ngomong 54% itu dari generasi muda gitu. Kita akan membuat program A, B, C supaya anak-anak muda bisa lebih maju untuk Indonesia 2045. Tapi ketika ada seorang anak muda yang usianya 36 tahun ini, orang langsung berpandangan lain gitu. Ya dengan segala pandangannya masing-masing yang kita juga hargai lah ya.
pandangan orang yang berbeda-beda itu. Tapi ketika kita sudah punya kandidat yang usianya muda ini kan juga salah satu bukti bahwa kita tidak hanya menjadikan anak muda ini jargon, tapi benar-benar kita dorong untuk menjadi subjek, bukan hanya jadi objek untuk melihat kampanyenya para senior ini, ya kan. Terus udah gitu bisa maju. Karena kadang sebagai perempuan juga kita merasakan itu gitu. Kalau di pemilu banyak banget nih senior aku yang laki-laki bilang kita lebih suka mencari suara perempuan. Karena perempuan itu lebih loyal. Jadi ketika sudah menentukan pilihannya, mereka tidak akan berubah sampai di 2024 pas sampai pemilu gitu. Sementara menurut mereka nih yang laki-laki nih ngomong, laki-laki itu kadang-kadang suka berubah, terlalu banyak dinamikanya gitu. Nah, tapi ketika kita didorong untuk masuk ke posisi yang lebih strategis misalnya, atau bagaimana kita bisa mendorong representasi perempuan, kadang-kadang itu juga banyak perlawanannya kan. Dan ini sekarang dirasakan juga oleh anak-anak muda. Sama seperti kuota perempuan tadi, ketika benar-benar ada anak muda yang maju, orang-orang langsung jadi reaktif gitu. Tidak merasa kalau dia pantas misalnya, atau mempertanyakan sepak terjangnya, karena hal yang sama dengan yang terjadi di perempuan tadi. Jadi ya di sini sih aku lebih berharap semoga ini bisa jadi pelajaran kita semua, bahwa memberikan kesempatan bagi kaum-kaum minoritas seperti kami ini, perempuan dan anak muda, itu adalah legacy yang bisa kita turunkan untuk generasi anaknya Mas Benny, generasi anak aku gitu. Supaya mereka juga bisa melihat bahwa terlahir sebagai perempuan atau anak yang usianya lebih muda, itu kita mempunyai kesempatan yang sama untuk mengabdi atau menjadi perwakilan dari masyarakat kita gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Putri atas ngobrol-ngobrolnya. Sukses selalu, nanti kita tunggu mudah-mudahan kiprah selanjutnya di next term ya. Amin. Kembali lagi nanti bersama saya di Tenggara Talks dan selamat pagi semua.